Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10. Dari Kabupaten Majene. Perkenalkan. Berikut ini adalah Bapak, Ibu guru hebat yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Yang pertama, Bapak Soleh Permana, M.Com selaku fasilitator. Berikutnya, Ibu Nurbaya, SPD, M.M selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan pujian ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar murid dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan perumusan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah merubah cara saya dalam memandang dan mendekati manajemen perilaku di lingkungan sekolah. Saya mulai sadar bahwa setiap murid memiliki kebutuhan, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda, dan bahwa pendekatan yang sama terhadap hukuman tidak selalu adil atau efektif. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer, dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering saling mengejek dan bertengkar dengan teman kelasnya dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya berusaha menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi murid untuk berekspresi dan berani mencoba hal baru dalam teknologi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan iklim kelas positif. Tentunya dalam mengimplementasikan budaya positif, saya mengalami tantangan. Saya sebagai guru hanya perlu bersabar, konsisten, dan terus mendorong murid untuk menggunakan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan saya adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan tertantang dalam memperbaharui praktik-praktik untuk lebih sejalan dengan prinsip-prinsip budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru sebaiknya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya memiliki kekuasaan dan otoritas memegang kendali penuh atas situasi kelas, tetapi juga merasa tertekan atau terbebani dengan tanggung jawab tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Di sini, saya lebih mengarahkan daripada mengendalikan. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaan utama dari pergeseran posisi kontrol saya ini adalah saya lebih terlibat, terhubung, dan berkolaborasi dengan murid. Murid pun merasa lebih puas dengan atmosfer kelas yang lebih terbuka dan mendukung pertumbuhannya secara holistik. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dalam penanaman karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1-4 dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirnya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu hebat. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.